必弱小。 Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu bahagia. Oke, rekomendasi film action dari saya hari ini berjudul Pistrom 2019. Di film ini kita akan mengikuti sepak terjang seorang petugas dari sebuah lembaga anti korupsi Hong Kong yang nekat menyamar menjadi seorang napi untuk mengungkap sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan aparat tinggi kepolisian. Operasi ini sangatlah berisiko karena dia harus berhadapan dengan dua kelompok geng berbahaya yang menguasai penjara tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, sebaiknya kita langsung saja menuju ke alur cerita selengkapnya. Hari itu seorang gadis bernama Natalie menyaksikan sendiri kakeknya yang bernama Liu Muchi tewas dibunuh tepat di hadapannya. Dalam pembunuhannya adalah seorang ahli waris kaya raya bernama Shao Yan. Diketahui kalau Shao Yan dan Liu Muchi terlibat dalam sengketa tanah. Di pemakaman terlihat seorang pria bernama William Luke, teman sekampus Natalie dulu. Natalie tidak tinggal diam, dia terus menuntut keadilan atas kematian sang kakek. Setelah melalui perjuangan yang lumayan panjang dan berat, pelaku Shao Yan akhirnya ditangkap dan divonis 6 tahun penjara. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Suatu hari Natalie diancam oleh anak buah Shao Yan. Mereka mengatakan kalau Shao Yan akan segera bebas dan akan menuntut balas. Kemudian Natalie meminta bantuan William Luke yang merupakan anggota ICAC, sebuah lembaga pemberantasan korupsi Hong Kong. Natalie curiga kalau Shao Yan menyuap orang kuat di penjara tersebut agar bisa bebas lebih awal karena berkelakuan baik. Padahal Shao Yan sama sekali tidak berubah dan masih menjadi penindas seperti dulu. Lalu scene film berpindah ke gedung ICAC. William beserta jajarannya menilik kembali kasus ini dan mereka menemukan sebuah fakta, kemungkinan adanya tindakan korupsi yang melibatkan aparat kepolisian di penjara Chek-O dan juga Shao Yan. Untuk menggali informasi lebih lanjut, William berencana untuk masuk ke penjara tersebut. William sengaja mengemudi dengan kecepatan tinggi di bawah pengaruh alkohol agar dia ditangkap. Karena kesalahan tersebut, dia akhirnya ditahan selama 3 bulan di penjara Chek-O. Usaha William menyamar sebagai seorang napi berhasil. Di penjara itu, William berteman dengan seorang napi yang bernama Wong Lam. Wong Lam mengatakan kalau William masuk di saat yang tepat, di mana dia akan melihat pertarungan antar dua kelompok terkuat di dalam penjara tersebut. Kelompok pertama dipimpin oleh Wong Manbat, mantan seorang polisi yang memiliki pengikut dari layanan disiplin. Satu kelompoknya lagi dipimpin oleh Shao Yan, napi yang diincar oleh William. Ucapan Natalie ternyata benar adanya. Tidak ada kelakuan baik yang ditunjukkan oleh Shao Yan di penjara itu. Malahan dia dengan leluasa membentuk sebuah geng di penjara tersebut. Sedangkan polisi seolah menutup mata, bahkan menonton pertarungan antar kedua geng itu. Kedua pemimpin menunjuk perwakilan dari kelompok masing-masing untuk bertarung. Sebenarnya pertarungan antar dua perwakilan kelompok ini berlangsung cukup seimbang. Namun petarung dari kelompok Shao Yan malah menggunakan knuckle untuk menghajar lawannya. Karena tindakan itu dianggap kurang sportif, akhirnya mereka menyuruh napi baru yaitu William Luke untuk menunjuk siapa pemenangnya. Mereka menganggap William pasti akan bersikap adil, mengingat dia bukanlah dari dua kelompok geng tersebut. Lalu William memukul kedua petarung, dan yang tumbang adalah petarung dari kelompok Manban. William sengaja memukul petarung Manban lebih keras agar kalah, untuk menarik perhatian Shao Yan. Hari itu seorang polisi dari pusat meninjau para napi yang sedang makan siang. Lalu Shao Yan malah melempar bakso ke arah polisi tersebut. Saat polisi itu ingin menampar Shao Yan, William menghalanginya. Dia bilang, memukul napi di area wajah sangat menyalahi aturan kepolisian. Hingga akhirnya polisi itu pun membatalkan niatnya menghajar Shao Yan. Namun Shao Yan malah menganggap William yang seorang napi baru membantunya cuma untuk cari muka. Keputusan William berpihak pada kelompok Shao Yan justru menjadi bumerang. Dia malah menjadi bulan-bulanan dari kelompok Manban.
Di kamar mandi dia dihajar habis-habisan. Xiaoyan yang kebetulan ada di sana hanya menonton saja. Lalu William pun melakukan perlawanan. Perkelahian terhenti karena sipir keburu datang dan mereka disuruh masuk ke sel masing-masing. Malam harinya Wong Lam memberikan barang-barangnya kepada William karena malam ini adalah malam terakhirnya di penjara. Lalu dia menyarankan agar William bergabung dengan geng Xiaoyan. Dengan begitu dia akan aman-aman saja di penjara tersebut. Di keesokan harinya Wong Lam pun bebas dari penjara. Itu artinya William sudah tidak lagi punya teman di penjara tersebut. Di sana William mengamati setiap gerak-gerik Xiaoyan. Dia sempat melihat Xiaoyan menyogok si penjara agar bisa mendapatkan makanan enak. Dan di saat napi lain tengah bekerja, Xiaoyan malah asik main ponsel. Namun tanpa William sadari, gerak-geriknya juga dipantau oleh Man Ban yang seorang mantan polisi. Dia tahu kalau William tengah memata-matai Xiaoyan. Lalu geng Xiaoyan mendatangi Man Ban yang terlihat tengah mengintimidasi William. Untung saja Man Ban tidak buka mulut. Dengan uang yang dia punya, Xiaoyan bisa mendapatkan perlakuan istimewa di penjara itu. Di saat tengah makan enak di dapur, Xiaoyan malah didatangi oleh geng Man Ban. Ketika Man Ban ingin menyiram mukanya dengan air panas, William pun datang menyelamatkannya, dan pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Demi melindungi Xiaoyan, William pun terluka karena ditusuk dengan pena. Beruntung sipir segera datang melerai perkelahian tersebut. William terluka di perut dan tidak sadarkan diri. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kepala sipir menyuruh anak buahnya membuat laporan palsu terkait insiden perkelahian di dapur penjara tersebut untuk menutupi hak istimewa yang dia berikan kepada Xiaoyan. Untung saja William selamat dari kejadian itu. Rekan William berhasil menyusup ke rumah sakit dan meminta William agar bergerak lebih cepat. Lalu William menuliskan daftar 8 nama yang dia curigai terlibat dalam kasus suap di penjara Chek-O. Sementara pihak ICAC mendapat informasi tambahan bahwa ada seorang sipir baru bernama Wong Ka-on melapor tentang adanya ketidakadilan hukum yang berjalan di penjara tersebut. Scene film kemudian berlanjut pada seminggu kemudian, di mana William Luke telah dipulangkan ke sel tahanan. Di sana William kembali terlibat perseteruan dengan kelompok Man Ban. Karena tidak ingin insiden di dapur terulang kembali, pihak kepolisian kemudian memindahkan William ke dalam sel yang lain. Sel yang sama dengan geng Xiaoyan. Untungnya dia mendapat perlakuan baik dari Xiaoyan. Geng Man Ban dan Xiaoyan kembali terlibat perkelahian. Lalu mereka bertiga dipanggil ke ruangan kepala sipir bernama Sum Kok. Tapi di sana mereka bertiga masih saja berkelahi, meskipun dalam keadaan diborgol, hingga membuat kepala sipir semakin meradang. Rupanya Wong Lam kembali masuk penjara. Lalu Xiaoyan memberikan sebungkus rokok kepada William, petanda kalau William sudah resmi bergabung dalam gengnya. Dari Wong Lam, William mendapat informasi kalau ayah Xiaoyan telah melakukan negosiasi dengan Sum Kok si kepala sipir, dan juga bawahannya. Wong Lam menambahkan kalau ayah Xiaoyan juga membiayai semua kebutuhan keluarga mereka. Hal itulah yang membuat Xiaoyan mendapatkan perlakuan istimewa, berbeda dari napi lain. Keesokan harinya Xiaoyan menemui Sum Kok dan memaksa sang kepala sipir untuk mencari informasi tentang siapa sebenarnya William, serta siapa orang yang telah membocorkan informasi kepada Man Ban. Ternyata William tidak sendiri di penjara itu. Pihak ICAC juga bekerja sama dengan sipir baru bernama Wong Ka-on untuk membantu William. Lalu scene film berpindah kepada seorang pria bernama Wan Ho, si pengecara yang bekerja untuk Xiaoyan. Dia terlihat mendatangi sebuah perusahaan lelang. Untung saja perusahaan itu sudah bekerja sama dengan ICAC. Pihak perusahaan itu mengatakan kalau William telah masuk daftar hitam mereka karena melakukan tindakan korupsi hingga membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Sedangkan di penjara, Xiaoyan akhirnya tahu kalau salah satu dari anggotanya ternyata pengkhianat yang telah membocorkan informasi kepada Man Ban sampai dia dikeroyok. Lalu Xiaoyan menghukumnya dengan mematahkan jari tangannya.
dan Xiaoyan tidak lagi menaruh curiga dengan William. Sementara Wong Lam didatangi oleh pacarnya yang bernama Donat. Donat mengaku sedang hamil. Mengetahui hal itu, Wong Lam pun menjadi murung. Dia khawatir tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi anaknya nanti. Lalu William mengatakan, mungkin saja dengan menjadi seorang ayah akan merubah Wong Lam menjadi manusia yang lebih baik. Mendengar nasihat dari William, Wong Lam pun menjadi sedikit lebih tenang. Sementara di tempat lain, pihak ICIC sedang menganalisa ke-8 orang aparat yang terlibat kasus suap di penjara CECO. Namun bukti-bukti yang dikumpulkan oleh William itu belum cukup kuat untuk menjerat mereka semua ke jeruji besi. Keesokan harinya si pengecara menemui Xiaoyan di penjara, membahas tentang Natalie yang meminta bantuan pihak ICIC untuk menggagalkan kebebasan bersyaratnya. Xiaoyan sangat kesal dengan langkah berani mati Natalie tersebut. Lalu dia meminta bantuan si pengecara, mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Natalie. Rencana Xiaoyan didengar langsung oleh William. Di lain sisi, anak buah Xiaoyan mulai bertindak mencari Natalie. Atas bantuan Wong Ka-on, William bisa menghubungi rekannya untuk menyelamatkan Natalie. Namun sialnya, Xiaoyan muncul secara tiba-tiba dan merampas ponsel William yang masih tersambung. Untung saja telepon itu dijawab oleh rekannya yang seorang wanita dan mengaku sebagai kekasih William. Kemudian Wong Ka-on datang, mengambil kembali ponsel itu dan menyuruh para napi kembali bekerja. Sedangkan pihak ICIC langsung bergerak cepat, menyelamatkan Natalie yang hampir saja diculik. Setelah itu, Tony, anak buah Xiaoyan, mengejar seorang petugas ICIC yang membawa Natalie kabur dan bersembunyi di dalam ruangan toilet stadium sepak bola. Untung saja anak buah Xiaoyan segera pergi setelah menyadari pasukan ICIC yang lain datang. Pada akhirnya mereka gagal menculik Natalie. Xiaoyan sangat kesal mengetahui kegagalan anak buahnya tersebut. Sementara Natalie disembunyikan di rumah aman yang terdapat sebuah ruangan yang dilengkapi dengan dinding anti peluru. Di penjara, Xiaoyan mendapat kunjungan dari kedua orang tuanya. Di sini terlihat kalau ayahnya yang bernama Yuan Zheng ini tidak begitu menyukai Xiaoyan. Meskipun dia telah sukses mengembangkan bisnisnya sendiri di usia muda, Yuan Zheng tetap tidak bangga, apalagi memujinya. Hal itulah yang membuat Xiaoyan sangat kecewa dan membenci ayahnya itu. Rupanya ayah Xiaoyan merupakan seorang buronan. Yuan Zheng adalah pengusaha yang membantu mencuci uang bagi para pejabat koruptor. Seorang jaksa agung curiga kalau Yuan Zheng terbang ke Hong Kong menggunakan paspor palsu. Kemudian sang jaksa meminta bantuan dari pihak ICIC yang kebetulan sedang mengusut kasus Xiaoyan agar sekalian menangkap Yuan Zheng. Kedua tersangka korupsi yang merupakan ayah dan anak ini. Scene film berlanjut di penjara. Xiaoyan curhat dengan William tentang sikap sang ayah yang ringan tangan dan selalu meremehkannya sejak dia kecil sampai sekarang. Di sini terungkap kalau Xiaoyan hanyalah seorang anak di luar nikah yang tidak tercatat dalam akte keluarga. Xiaoyan bercerita sambil mabuk sampai dia tidak sadarkan diri. Lalu William menggunakan kesempatan yang langka itu untuk memeriksa semua barang-barangnya. Di sana William menemukan sebuah catatan rahasia. Lalu di keesokan harinya William bertemu dengan atasannya yang bernama Win. Dengan ucapan semacam kode, Win memberitahu William terkait ayah Xiaoyan yang seorang buronan. Kemungkinan besar Xiaoyan dan ayahnya berencana kabur bersama ke luar negeri dengan bantuan pengecara mereka. Kemudian William menyuruh Win mengambil sesuatu di bawah dispenser. Sesuatu yang dimaksud oleh William itu adalah catatan kode rahasia milik Xiaoyan. Di sisi lain, komisaris penjara datang berkunjung secara mendadak untuk memeriksa catatan setiap tamu yang menjenguk para napi dalam beberapa waktu terakhir. Selesai melakukan pengecekan, komisaris langsung melapor kepada Win, si ketua ICIC, bahwa benar adanya kalau ayah Xiaoyan sempat berkunjung ke penjara. Lalu Win menyuruh anak buahnya memeriksa catatan keluar masuk Yuan Zheng untuk mencari tahu di hotel mana sang buronan itu menginap. Scene berlanjut ke penjara, di mana Wong Ka-on ditugaskan mengawasi William dan napi lain membersihkan lantai di area kantor kepala sipir yang sedang kosong. Lalu William masuk secara diam-diam untuk mencari bukti lebih lanjut.
tentang keterlibatan Sumkok. Dan Wong Lam melihat William masuk ke dalam. Setelah cukup lama mencari, William akhirnya menemukan sebuah dokumen yang bisa menjerat si kepala sipir penjara tersebut. Sialnya Sumkok sedang mengarah kembali ke kantornya. Untung saja Wong Lam menghalangi jalan Sumkok, hingga pada akhirnya William berhasil keluar dari kantor itu tepat waktu. Sumkok menyadari kalau dokumen rahasianya hilang. Lalu dia menyuruh bawahannya untuk menggeledah setiap sel, termasuk sel Xiaoyan dan William. Untung saja Wong Lam membantu William menyembunyikan dokumen itu. Singkat cerita, pengecara Xiaoyan berhasil melacak keberadaan Natalie di rumah aman melalui panggilan telepon terakhirnya, dan dia melaporkan hal itu kepada Tony, anak buah Xiaoyan. Scene film berlanjut ke penjara. Wong Lam telah melewati masa hukumnya dan akan segera bebas. Lalu William menitipkan dokumen itu untuk diberikan kepada bosnya. Sementara itu Sumkok terus mendesak Xiaoyan dan bawahannya untuk menemukan dokumen tersebut. Lalu Xiaoyan teringat akan barang yang dibawa oleh Wong Lam saat keluar dari penjara. Dia curiga kalau itu adalah dokumen yang hilang dan dititipkan oleh William. Lalu dia mendesak William untuk mengakui semuanya sebelum terlambat. Namun William menyangkalnya. Untuk membuktikan kecurigaannya, Xiaoyan lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Wong Lam dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk menangkapnya. Wong Lam diikat dan dipaksa memberitahu di mana dokumen itu. Namun dia tetap bungkam, meskipun telah dihajar dan dipukul habis-habisan dengan palu. Akhirnya Xiaoyan merasa yakin kalau William bukanlah pengkhianat seperti yang dia curigai. William yang menyaksikan video pemukulan itu merasa sangat bersalah dan menyesal. Ternyata itu adalah dokumen konfirmasi beasiswa yang ditandatangani oleh yayasan amal milik Yuan Zheng, di mana sebagian besar uang yayasan tersebut disimpan di dalam rekening luar negeri atas nama anak si kepala sipir penjara. Tidak hanya itu, Yuan Zheng juga membiayai sepenuhnya uang kuliah anak ke-8 tersangka yang terlibat kasus suap di penjara tersebut. Wen kembali menjenguk William di penjara, mengabarkan tentang kondisi Wong Lam yang terbaring koma di rumah sakit, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa berjalan lagi. Wen memperingatkan William kalau masa hukumnya akan berakhir 2 hari lagi, dan cuma itu waktu yang William punya untuk menyelesaikan tugasnya meringkus Xiaoyan. Singkat cerita, geng Xiaoyan makan bersama untuk merayakan William yang akan bebas besok. William mengatakan kalau dia tidak punya uang ataupun rencana setelah keluar dari penjara. Tapi Xiaoyan berjanji akan membawa William ikut dengannya ke Kanada dan tidak perlu lagi khawatir tentang masalah uang. Lalu di keesokan harinya Man Ban menghampiri Xiaoyan dan membongkar siapa William sebenarnya, yang ternyata adalah petugas dari ICAC. Mengetahui fakta tersebut, Xiaoyan terlihat murung dan dia berencana akan segera menghabisi orang yang telah mengkhianatinya itu. Sementara pihak ICAC mendapat informasi kalau Yuan Zheng sudah memesan tiket pesawat untuk terbang besok hari. Pada saat yang bersamaan, William keluar dari penjara dan dia langsung mengarah ke rumah aman menemui Natalie. Namun tanpa disangka di sana sudah ada Xiaoyan yang menunggunya. Xiaoyan rupanya menyogok kepala sipir untuk mendapatkan kelonggaran keluar selama 3 jam sebelum William keluar dari penjara tersebut, dan terjadilah baku tembak antara geng Xiaoyan dan juga pasukan ICAC yang baru saja sampai di tempat itu. Sementara di sisi lain, pasukan ICAC tiba di penjara Chek-O untuk melengkapi bukti demi meringkus kepala sipir dan bawahannya. Aparat korup itu tidak bisa lagi mengelak setelah pihak ICAC menemukan fakta kalau dia mengizinkan Xiaoyan keluar dari penjara begitu saja. Sedangkan di rumah aman, pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian pasukan polisi tambahan tiba, hingga baku tembak berlangsung semakin sengit. Namun sialnya Xiaoyan berhasil menangkap Natalie dan berusaha membawanya kabur, menaiki helikopter milik ayahnya yang ternyata sudah dibajak oleh pilot ICAC. Xiaoyan berhasil menguasai keadaan dan memaksa sang pilot untuk menerbangkan helikopter tersebut. Sebelum terbang, Wen sempat menggelantung di bawah helikopter itu, hingga pada akhirnya dia berhasil masuk dan bergelut dengan Xiaoyan
Sialnya sang pilot tertembak hingga membuat helikopter itu hilang kendali dan membuat Xiaoyan hampir saja terjatuh. Tapi Win berusaha menolongnya. Namun setelah berhasil naik, Xiaoyan malah balik ingin menjatuhkan Win. Lalu Natalie mendorong Xiaoyan hingga akhirnya terjatuh. Kemudian Win membawa Natalie ikut melompat ke laut. Tak lama kemudian William berhasil menyelamatkan mereka berdua dan pada saat yang sama berhasil meringkus Xiaoyan. ICAC juga berhasil meringkus Yuan Zheng beserta 8 orang sipir penjara CKO dengan bukti yang cukup kuat. Akhirnya penjara tersebut dibersihkan dari aparat koruptor. Di akhir film terlihat William menjenguk Wong Lam sambil membawa donat dan bayinya, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.